Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait epipedon dan subhorizon di tanah andisol. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama, Saya Jenny Stiani dengan NIM akhir 40. dan saya Dwita Roja Roshida dengan NIM akhir 078. Jadi pendahuluan, klasifikasi tanah adalah sistem untuk mengelompokkan tanah yang memiliki sifat serupa dan yang terbentuk sebagai hasil dari proses pedogenik yang serupa. Horizon dan karakteristik diagnostik ini mencerminkan proses pedogenik penting yaitu seperti penambahan, pengurangan, translokasi, dan perubahan yang telah terjadi sehingga menghasilkan jenis profil tanah saat ini. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menetapkan horizon dan karakteristik diagnostik yang dapat diamati langsung di lapangan yaitu berupa warna, tekstur, ketebalan, dan lain-lain. Sifat lain hanya dapat ditentukan di laboratorium itu seperti kapasitas tukar kation, kemudian presentasi gipsum, kandungan karbon organik, dan lain-lain seperti unsur P dan unsur lainnya. Epipedon itu diambil dari bahasa Yunani seperti epi, over, upon, pedon, dan soil, yang merupakan horizon yang telah terbentuk di atau di dekat permukaan dan di mana sebagian besar struktur batuannya itu telah hancur. Horizon ini sudah menjadi gelap karena bahan organik atau menunjukkan bukti eluviasi atau keduanya. Struktur batuan meliputi stratifikasi halus kurang dari 5 mm dalam sedimen yang tidak terkonsolidasi seperti eolian, aluvial, danau atau laut, serta saprolit yang berasal dari batuan transkonsolidasi di mana mineral yang tidak terlapukan dan pseudomorph mineral yang terlapuk dan mempertahankan posisi relatifnya satu sama lain. Epipedon tidak sama dengan horizon A. Epipedon dapat meliputi sebagian atau seluruh horizon B yang iluvial jika penggelapan oleh bahan organik meluas dari permukaan tanah ke dalam atau melalui horizon B. Taksonomi tanah memiliki 8 epipedon, yaitu atropik, folistik, histik, melanik, molik, orkrik, plagen, dan umbrik. Secara umum, mereka dibedakan berdasarkan akumulasi bahan organik, warna, ketebalan, dan tingkat kejenuhan basah. Yang pertama ada epipedon artropik, yang dimana horizon tebal itu terbentuk dari material yang diubah atau diangkut oleh manusia. Jadi horizon ini terbentuk dari proses transformasi dan penambahan manusia yang disengaja seperti praktik pertanian, tidak hanya membajak atau memperbaiki tanah dengan pupuk. Biasanya karakteristik utamanya adalah permukaannya yang ditinggikan akibat penimbunan. Kemudian ada epipedon folistik, yang dimana horizon ini merupakan terdrainase secara bebas dan memiliki jumlah karbon organik yang cukup tinggi, sekitar lebih dari 20% berat, dengan tebal kurang lebih 15 cm. Kemudian ada epipedon histik, yang dimana horizon ini jenuh dengan air secara berkala dan memiliki jumlah BO yang cukup tinggi, sekitar 12 hingga 18% berat di permukaan berupa gambut atau lumpur setebas setidaknya 20 cm. Berikut merupakan foto epipedon histik dengan kedalaman kurang lebih 38 cm, yang dimana 20 cm bagian atas itu merupakan tanah fibrik yang mengandung spoganum tinggi. Selanjutnya ada epipedon melanik, yang dimana dia merupakan horizon tebal sekitar 30 cm yang berwarna sangat gelap, biasanya warna hitam, dan kaya akan humus dan terbentuk dari material asal vulkanik. Humus secara kimia terkait dengan aluminium dan mineral yang kurang kristalin seperti alofan, imugilit, dan ferrihidrit. Tanah dengan epipedon melanik itu memiliki kapasitas menahan air yang tinggi, bulk density-nya relatif rendah, dan kemampuan mengikat P itu tinggi sehingga tidak tersedia untuk tanaman. Kemudian epipedon molik itu merupakan horizon permukaan yang tebal, rapuh, berwarna gelap, kebanyakan berwarna coklat tua hingga hitam. Kemudian dia kaya humus dengan status basah yang tinggi. Sifat-sifat ini itu merupakan hasil dari masuknya BO dan nutrisi dari vegetasi berakar dalam yang sangat produktif dari biomasa di bawah tanah.
Status basa yang kaya tadi itu membuat tanah memiliki kesuburan tinggi karena memiliki banyak kandungan Ca, Mg, dan kation lain untuk melakukan pertukaran kation. Di sini merupakan ada gambar epipodon melanik yang hitam, kemudian ada epipodon molik yang dengan struktur granular. Selanjutnya ada epipodon ostrich yang mencakup lapisan permukaan yang hanya sedikit agak gelap karena bahan organik. Dia berwarna coklat kekuningan muda hingga coklat, serta setiap horizon eluvial berwarna lebih terang di bawahnya, yang meluas hingga horizon bawah yang mendasari. Berikut merupakan foto epipodon dari ostrich. Selanjutnya ada epipedon plagen, di mana ini merupakan lapisan permukaan mineral buatan manusia yang tebal dan berwarna gelap, biasanya hitam hingga abu-abu gelap kecoklatan, yang dihasilkan oleh pemupukan dan penggalian jangka panjang. Berikut merupakan foto dari epipedon plagen. Kemudian terakhir ada epipedon umbrik, yang merupakan horizon permukaan tebal berwarna gelap, kebanyakan berwarna coklat tua hingga hitam, yang kaya akan humus dengan status basa yang rendah, karena proporsi aluminium dan kemungkinan hidrogen yang relatif tinggi daripada kalsium, magnesium, natrium, dan kalium. Epipedon umbrik itu diperkirakan terbentuk terutama oleh dekomposisi residu organik. Seperti di foto ini, terdapat residu organik yang terurai, sebagian merupakan akar, dan telah dibawa ke dalam tanah oleh fauna tanah. Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan. Tanah andisol adalah tanah yang berada di daerah pegunungan. Andisol adalah jenis tanah yang terbentuk dari aktivitas vulkanik dan memiliki karakteristik yang baik, yaitu kesuburannya sangat tinggi, struktur tanah yang baik, gembur dan remah, dan kandungan bahan organik yang tinggi dan selalu mendapat pasokan seresah tanaman yang baik. Selanjutnya ada epipedon di andisol pada masing-masing subordo. Jadi subordo andisol ini sangat banyak. Yang pertama ini aquens, crayens, torrens, kirens, vitrens, dan masih banyak lagi. Nah, masing-masing subordo ini memiliki masing-masing epipedon yang memiliki khas tersendiri. Contohnya, pada epipedon torrens memiliki epipedon molik atau orsik, yaitu horizon kambik juga terdapat pada subordo torrens yang merupakan bagian dari epipedon tanah andisol. Berikut adalah epipedon tanah andisol, yaitu terdapat 3. Yang pertama, melanik, yaitu memiliki warna yang sangat gelap, berwarna hitam pekat karena kandungan bahan organik yang tinggi. Memiliki tekstur halus, struktur gembur, dan juga remah. Terbentuk di tanah-tanah vulkanik yang kaya dengan bahan amorf seperti alovan dan imogilit. Ketebalan minimal sama dengan atau lebih dari 30 cm. Yang kedua yaitu epipedon molik, memiliki warna yang gelap tapi tidak segelap melanik, memiliki bahan organik yang cukup tinggi, struktur tanah yang baik, dan permeabilitas sedang. pH-nya lebih tinggi dari melanik, serta kapasitas tukar kation yang tinggi. Ketebalan minimal lebih atau sama dengan 25 cm. Epipedon terakhir yaitu epipedon umbrik, mirip dengan epipedon molik, memiliki pH lebih rendah atau lebih asam dengan kapasitas tukar kation yang lebih rendah dari epipedon molik. Kandungan bahan organiknya tinggi, terjadi di lingkungan yang lebih lembab dengan curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, berikut adalah subhorizon tanah andisol. Yang pertama adalah A1, yaitu subhorizon permukaan tanah yang kaya akan bahan organik dan nutrisi. Nah, subhorizon ini merupakan subhorizon dari horizon A, yang merupakan percampuran dari bahan mineral dan bahan organik tanah. Kemudian ada horizon A2, memiliki kandungan bahan organik yang cukup tinggi, tetapi lebih sedikit atau lebih rendah daripada bahan organik pada subhorizon A1. Selanjutnya ada subhorizon AB, yaitu transisi antara horizon A dan B, yaitu memiliki karakteristik campuran antara keduanya.
Selanjutnya ada subhorizon BW, mengalami perubahan struktur dan komposisi mineral akibat proses pedogenesis, tetapi belum menunjukkan karakteristik horizon yang lebih lanjut. Selanjutnya terdapat subhorizon BC, ini merupakan transisi antara horizon B yang merupakan iluviasi dan horizon C yaitu yang bahan induk, memiliki karakteristik campuran antara keduanya. Selanjutnya, setelah hasil dan pembahasan saya jelaskan, terakhir adalah kesimpulan. Jadi, tanah andisol adalah jenis tanah yang terbentuk dari abu vulkanik dan memiliki karakteristik kesuburan yang tinggi. Karakteristik tanah dapat dipengaruhi oleh pedogenesisnya. Tanah andisol memiliki beberapa horizon, yaitu lapisan-lapisan tanah yang terbentuk melalui proses pedogenesis dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Horizon tanah andisol dapat dibagi menjadi beberapa subhorizon, yaitu A1, A2, AB, BW, BC, dan C. Andisol memiliki epipedon molik, melanik, dan umbrik yang sama-sama memiliki kaya akan bahan organik, serta memiliki warna yang gelap, yang merupakan lapisan permukaan tanah yang memiliki khas khusus dan kesuburan yang tinggi. Sekian presentasi dari kami, saya Jenny Stiani dan Dwita Rosita. Izin pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.